Nah, tapi di sini yang juga perlu saya tegaskan dalam menjelaskan ya, atau di dalam berdialog atau dalam berinteraksi dengan orang-orang di luar Islam, utamanya orang-orang Kristen. Kalau kita merujuk kepada kitabnya Syekh Rahmatullah, kitab Izharul Haq ini ada beberapa poin yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah tentang Bible. Tentang Bible atau perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini menjadi kajian utama. Gimana kajian pertama? Di dalam Al-Quran, Al-Quran ini menjelaskan kalau orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasara, dinas di dalam Al-Quran, mereka melakukan distorsi terhadap kitab Allah, kitab Taurat dan Injil, melakukan tahrif terhadap kitab Taurat dan Injil. Nah, hal seperti ini PR bagi kita. Mengapa menjadi PR? Kita memang yakin apa yang disampaikan oleh Al-Quran pasti benar, bahwa orang Yahudi Nasara melakukan tahrif, distorsi terhadap Taurat dan Injil, Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi kita harus mampu membuktikan, baik kepada umat Islam sendiri maupun kepada umat yang mengikuti Bible itu sendiri. Mengapa? Untuk membuktikan kalau Al-Quran ini benar dan bahwa kitab mereka salah, sudah terjadi tahrif. Jadi begitu. Karenanya memang perlu ada orang-orang yang konsentrasi, yang fokus mengkaji masalah seperti ini, untuk membuktikan kalau Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru ini benar-benar terjadi tahrif, terjadi distorsi. Mengapa? Dengan demikian mungkin nanti ada ya saudara-saudara kita ya, atau siapa yang ragu-ragu dengan Islam bisa menjadi semakin yakin, semakin mantap. Kemudian sementara orang-orang di luar Islam setelah mendapat pembuktian adanya distorsi di kitab mereka, siapa tahu di antara mereka mendapatkan hidayah lalu masuk Islam. Dan ini banyak terjadi. Kita kalau mengikuti berita-berita orang-orang yang baru masuk Islam di barat, itu sebagian karena pusing membaca kitab suci mereka. Nah, kemudian juga yang dijelaskan tentang Bible ini banyak terjadi kesalahan ya, banyak terjadi kesalahan. Kemudian terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini diantara kesalahan-kesalahan kitab Bible yang sengaja terjadi distorsi, yang sengaja didistorsi. Kemudian juga di sini juga diungkap ya, ini yang berbeda dengan kita di umat Islam. Kalau umat Islam ini meyakini bahwa para nabi itu adalah manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari terjerumus dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Tetapi ternyata di dalam Bible itu ada ayat-ayat, di dalam kitab-kitab ahlul kitab ada ayat-ayat yang menjelaskan kalau mereka ini ada para pelaku dosa besar, para nabi. Para nabi ini pelaku dosa besar. Dan ini gak mungkin terjadi seperti itu. Artinya apa? Ini bukti kalau kitab Bible ini sudah mengalami distorsi, terjadi distorsi. Dan mungkin masih banyak aspek ya, kalau Bible itu benar-benar mengalami distorsi. Ini kajian pertama ya yang menjadi PR, dan ini sudah dijelaskan oleh ulama kita yang pakar kristologi, Syekh Rahmatullah Al-Hindi Al-Utsmani dalam kitabnya Izharul Haq. Beliau sudah menjelaskan di sini. Nah, kemudian lagi selain masalah ini yang berkaitan dengan Islam, yang juga perlu dijelaskan adalah status Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita kan meyakini Nabi Isa ini seorang nabi, seorang rasul, hamba Allah.
tetapi orang Kristen itu mempertuhankan mereka. Kita harus bisa membuktikan kalau Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dan ini bagus sekali kalau buktinya itu justru dari Bible itu sendiri. Seperti dijelaskan oleh para ulama-ulama dulu yang pakar dalam bidang kristologi. Ini sangat penting. Mengapa? Untuk menjelaskan kebenaran Islam ini kepada masyarakat. Nah, kemudian juga yang ada kaitannya dengan ini dalam dunia kristologi. Kita di dalam Al-Quran itu mengenal yang namanya nasakh. Nasakh itu artinya perubahan sebagian hukum-hukum syariat itu oleh Allah itu dirubah. Dan itu terjadi baik perubahan dari nabi sebelumnya pada nabi berikutnya. Misalnya sebagian syariat yang ada di Yahudi yang berkaitan dengan fikih itu dirubah di dalam syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian syariatnya Yahudi dan Nabi Isa yang berkaitan dengan fikih dirubah oleh syariat Islam. Nah, hubungannya dengan kristologi apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani menolak yang namanya nasakh. Nasakh kata mereka gak mungkin terjadi kalau itu dari Tuhan. Kalau menurut kita ya terjadi, karena ada ayatnya di dalam Al-Quran. Mengapa terjadi? Nasakh itu tujuannya ya hukum itu berubah karena kondisional, karena berkaitan dengan situasi. Setelah situasi berubah maka hukum berubah. Itu hanya sebagian hukum saja yang terjadi nasakh. Nah, agama lain di luar Islam, Yahudi Nasara, itu menolak terjadinya nasakh. Ini diantara bahan dalam dunia kristologi ya yang perlu kita kuasai. Ya, saya sendiri ya sebenarnya tidak menguasai betul masalah ini. Kemudian juga ya, yang menjadi bahasan di dunia kristologi adalah membuktikan kenabian Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ini perlu dibuktikan. Karena orang-orang Yahudi Nasrani itu menolak kenabian beliau. Dan bagus sekali kalau bukti-bukti kenabian beliau SAW itu buktinya justru diambil dari Bible. Dan ini banyak dilakukan oleh pakar kristologi kita, bahwa Nabi kita ini memang benar-benar Nabi, itu buktinya dari Bible. Nah, kalau kita umat Islam membuktikan kenabian beliau ini banyak sekali. Membuktikan apa? Yang pertama dari Al-Quran. Al-Quran ini merupakan salah satu bukti kalau Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Mengapa Al-Quran menjadi bukti? Karena Al-Quran ini benar-benar menjadi mukjizat. Mukjizat yang berlaku hingga hari kiamat. Dan sampai sekarang masih ada. Ini Al-Quran. Baik kemukjizatan Al-Quran ini pada masa turunnya, misalnya ditinjau dari segi susunan bahasanya, kemudian juga rangkaian-rangkaian ayatnya, ini mukjizat yang luar biasa, di mana manusia yang ahli sastra sekalipun itu tidak mampu menyusun susunan narasi yang nilai sastranya seperti Al-Quran, itu tidak mampu. Karenanya dulu banyak ahli sastra Arab begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran itu masuk Islam. Mengapa? Karena Al-Quran ini memang benar-benar dari Allah. Manusia gak mampu melakukan seperti itu. Nah, dan Al-Quran, kalau kita ini mampu membuktikan kebenaran Al-Quran, maka secara otomatis, secara tidak langsung kita berarti membuktikan kalau baginda Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi. Jadi begitu. Memang perlu ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Dan ini akhir-akhir ini semakin banyak ya berita orang-orang Barat, orang-orang Kristen atau Yahudi
Mengapa dia masuk Islam? Katanya sebagian karena penasaran dengan Al-Quran, mau mencari kelemahan Al-Quran. Al-Quran mau dicari kesalahannya, mau dicari kelemahannya. Setelah mereka cari-cari, ternyata Al-Quran ini gak ada kelemahannya. Akhirnya mereka yang lemah dan masuk Islam gitu. Nah, kita ini penting menjelaskan kebenaran Al-Quran, karena dengan pembuktian kebenaran Al-Quran berarti kita membuktikan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Ini termasuk tugas seorang kristolog, ya, ahli kristologi, karena kita harus mampu membuktikan kenabian beliau. Ini dilihat dari segi Al-Quran. Kemudian apalagi